MataramKilasNTB.com. Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus NTB mendatangi kantor Pengadilan Negeri PN Mataram Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022. Kedatangan mahasiswa ini dengan proses persidangan bandar narkoba atas nama Ninyoman Julian alias Mandari di pengadilan tersebut. Namun sebelum diperkenankan memasuki halaman PN Mataram, aliansi mahasiswa ini menggelar aksi dari pagi hingga siang hari, tepatnya di depan gerbang pengadilan. Koordinator Umum Kordum M. Amri Akbar mengungkapkan, peredaran narkoba jenis sabu begitu masif di NTB. Bahkan terakhir tercatat, sekitar 2 kg sabu berhasil ditangkap di Tres Narkoba Polda NTB, ungkapnya. Pihaknya tidak ingin peristiwa lampau terjadi lagi di kasus Mandari, di mana banyak bandar narkoba ditangkap, namun ketika masuk ke ruang pengadilan, para bandar narkoba lolos begitu saja. Tidak hanya itu, kata Amrin, masyarakat sangat kesulitan di dalam mengakses informasi dari pihak PN Mataram. Terpisah, Humas PN Mataram, Humas Kelik Timargo, SH, MH, menjelaskan bahwa PN Mataram akan tetap berkomitmen transparan dalam proses persidangan. Bahkan pihaknya mempersilahkan pihak media massa untuk melaksanakan peliputan selama proses persidangan. Saya kenalkan dulu toh, Bapak kawan-kawan pasti sudah belum tahu kita juga toh. Saya Humas Pengadilan Negeri Mataram ini, nama saya Kelik Trimargo. Saya juga hakim yang ditugaskan sebagai humas pengadilan, ya. Jadi semua informasi Pengadilan Negeri Mataram harus keluar dari humas. Menyangkut yang tadi, yang ada di warung mahasiswa tadi itu, sebenarnya saya juga belum tahu jelas maksud dan tujuan mereka datang, gitu. Karena biasanya kalau ada yang mau nyampaikan aspirasi itu, dia kasih kertas bahwa kami akan begini, menanyakan tentang ini, gitu. Tapi dari selentingan yang saya dengar, mereka akan menanyakan tentang kasus perkara narkotika yang lagi ditangani di Pengadilan Mataram atas nama Mandari, ya. Jujur saya tidak tahu persis perkara sebelumnya tahun-tahun yang lalu, karena saya juga baru sekitar 7 bulan di sini pindah ke Mataram sini. Jadi kasus yang pertama saya tidak tahu. Tapi menurut informasi dari rekan hakim yang menyidangkan bahwa memang ini rentetan dari perkara yang tahun lalu, di mana yang sudah disidangkan itu yang narkoba itu merujuk ke sana, gitu, ke siapa tadi? Mandari, ya. Nah, perkara Mandari ini lagi dalam proses persidangan sekarang ini. Hari ini sidang. Kawan-kawan kalau mau ikut nanti mau sidang nanti bisa hadir di persidangan supaya tahu jelas. Dan agendanya hari ini sidang itu adalah pemeriksaan saksi. Yang pegang perkara itu Ketua Pengadilan sendiri, Ibu Sri Sulastri, Ketua Majelis dalam perkara Mandari. Perkara itu sama dengan perkara narkotika biasanya, masuk seperti biasa, tidak ada sidang dari pertama kedua, tidak ada apa. Kita pikir ya biasa aja, kayak narkotika yang biasa. Jadi tidak ada, tiba-tiba hari ini aja yang kita kaget itu, ada berita itu, gitu. Karena kita tidak, ya seperti narkotika biasa, tidak mau ikut campur ke pengadilan, ya. Hakim yang bersidangnya tidak pernah mau ikut campur, mengusik, itu urusan penyidikan polisi. Makanya nanti kalau kawan-kawan wartawan itu kawal itu perkara, maksudnya kawal terbuka untuk umum sidang. Nah, hari ini jadwal sidangnya. Tadi saya dapat info bahwa kapan sidang itu? Hari ini, Pak. Nah, kalau mau lihat jelas, mau dengar, nanti di persidangan hari ini. Terbuka untuk umum. Ya.
kalau saya yang jelaskan, oh bagaimana saksi ini, saya nggak bisa ini karena sudah masuk dalam pokok perkara ini. Gitu loh Pak. Nah kalau mau jelas ya ikut persidangan. Kalau artinya ketika lebih detail kita Bisa ikut di sidang. Iya, kita bisa wawancara ibu ketua majelis gitu. Tetap nanti wawancara setelah sidang ngomong ke saya. Gitu. Karena infonya kan masih keluar harus lewat saya, bukan langsung ketua majelis. Nanti bapak-bapak, kawan-kawan itu ikut persidangan, dilihat persidangannya kayak apa, pemeriksaan saksi kayak apa. Nah itu. kalau dugaan adanya masuk angin seperti apa Pak? Enggak ada masalahnya. Nanti bilang enggak, kita enggak betul-betul menarik. Apa namanya? Baru kaget saya makanya. Jadi tidak ada indikasi gitu. Enggak ada sama sekali dah. Ini dibantah. Hah? Dibantah. Enggak ada masuk angin. Perkara aja baru masuk, baru jalan. Masih periksa saksi. Karena ini juga mendapat sorotan dari Komisi Yudisial juga ya, untuk mereka. Ya itu sorotan mungkin dari pertama ya, dari tingkat penyidikan, terus kejaksaan. Tapi kalau di pengadilan sini saya pikir enggak. Seperti perkara biasa, tetap kita selesaikan dengan baik. Kalau masuk angin itu kan biasa orang-orang. Kalau masuk angin sebenarnya kayak putih. Tapi kita berusaha tetap. Saya sudah tanya ke ketua, silakan suruh ikut sidang. Pengadilan tidak ada urusan, tidak ada masuk angin. Bisa nggak Humas nanti memfasilitasi kami mungkin kalau Bisa. Nanti kalau misalnya wawancara dengan ibu. nanti saya tanya selesai sidang, Bu, berkenan nggak Ibu menyampaikan sepatah kata untuk kawan-kawan pers. Nanti kalau Bu Ketua bilang, oke, ya sudah. Ya, nanti ikut di sidang. Ya.